Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku atau kitab tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini kita masih berada pada juz 1 dan kita akan membacakan tafsir tentang surah Al-Baqarah ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء qadir. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami ini telah beriman. Dan apabila mereka telah bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkatakan, sesungguhnya kami adalah tetap bersama kamu. Kami ini hanyalah mengolok-olokkan mereka itu. Allah lah yang akan memperolok-olokkan mereka dan akan memperpanjang mereka di dalam kesesatan mereka resah gelisah.
16. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Sebab itu tidaklah berlaba perniagaan mereka dan tidaklah mereka dapat pimpinan. 17. Perumpamaan mereka adalah laksana orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu menerangi apa yang di sekelilingnya, dihilangkan Allah lah cahaya mereka dan dibiarkan mereka di dalam gelap gulita tidak melihat. 18. Tuli, lagi bisu, lagi buta, maka tidaklah mereka dapat kembali. 19. Atau seperti hujan lebat dari langit yang padanya ada gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke dalam telinga mereka dari mendengar suara petir, takut mati. Tetapi Allah mengepung orang-orang yang kafir. 20. Nyarislah kilat itu menyambar penglihatan mereka. Tiap-tiap kilat menerangi mereka, mereka pun berjalan padanya. Dan apabila telah gelap atas mereka, mereka pun berhenti. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Nifaq 2. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami ini telah beriman. Dan apabila mereka telah bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka katakan, sesungguhnya kami adalah tetap bersama kamu. Kami ini hanyalah mengolok-olokkan mereka itu. Ayat 14. Inilah kelanjutan dari perangai munafik. Bila berhadapan mulutnya manis, bila di belakang lain bicara. Apa sebab jadi begini? Tidak lain adalah karena kelemahan jiwa. Sebab itu takut menghadapi kenyataan. Kepada orang-orang yang telah beriman, mereka mengaku telah beriman. Dan bila bertemu dengan teman-teman mereka yang sama-sama jadi setan, atau ketua-ketua yang telah berpikiran sebagai setan, mereka takut didakwa mengapa telah berubah pendirian. Mengapa telah ikut-ikut pula seperjalanan dengan orang-orang yang telah sesat itu? Mudah saja mereka menjawab bahwa pendirian mereka tetap tidak berubah. Mereka itu mencampuri orang-orang yang telah menjadi pengikut Muhammad SAW itu hanya siasat saja, sebagai olok-olok. Namun pendirian yang asli mempertahankan yang lama tidaklah mau mereka merubahnya. Karena kalau tidak pandai kita menyesuaikan diri, tentu akhirnya kita tidak dapat mengetahui rahasia lawan kita. Beginilah kira-kira susun kata mereka menjawab jika setan-setan mereka bertanya. Sedang di segala zaman jawaban yang seperti ini dari orang yang jiwanya telah pecah hampir sama saja. Hanya susunannya berbeda sedikit-sedikit. Mereka merasa telah menang sebab dapat memperolok-olokkan orang yang beriman. Padahal bagaimana yang sebenarnya? Allah lah yang akan memperolok-olokkan mereka dan akan memperpanjang mereka di dalam kesesatan. Mereka resah gelisah. Ayat 15. Di ayat 9 tadi dikatakan bahwa mereka mencoba memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal diri mereka lah yang mereka perdayakan sedang mereka tidak merasa. Sekarang mereka mengaku pula bahwa orang-orang yang beriman itu mereka perolok-olokkan, padahal mereka lah yang telah diperolok-olokkan oleh Allah, dan mereka pun tidak sadar. Yang mereka perolok-olokkan itu siapa? Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempunyai seorang pemimpin besar yang disokong oleh wahyu. Sandaran mereka yang diperolok-olokkan itu ialah Allah. Orang yang punya rencana besar, rencana langit, itulah yang mereka permainkan. Hasilnya bagaimana? Mereka jadinya yang diperolok-olokkan Tuhan. Dan kesesatan itu diperpanjang sehingga mereka tidak sadar sama sekali. Mereka menjadi tidak tentu, rebah tegak, kehilir kemudi tidak menentu, resah gelisah serba salah, sebab hanya mengambil muka ke sana, menarik hati kemari. Ketika engku-engku lebay belajar tafsir Al-Quran karangan Al-Baidawi yang telah ditulis dalam bahasa Melayu kuno, kalimat ya mahun diartikan hundang-hunde mereka itu. Maka bertanyalah penulis tafsir ini kepada ayah penulis, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah, apa arti yang tepat dari hundang-hunde itu? Beliau menjawab, sebagai ulat kena kencing, melonjak ke sana, melonjak kemari. Telah banyak yang dikerjakan, tetapi hati tidak puas. Sebab hati kecil yang di dalam itu pun masih bersuara terus mengakui bahwa yang dikerjakan itu memang salah, tetapi tidak mempunyai upaya buat melepaskan diri di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan Allah memperpanjang mereka dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Pangkal ayat 16. Artinya bahwa Nabi SAW telah datang membawakan hudan petunjuk. Hati kecil mereka sebagai insan yang berakal mengakui bahwa petunjuk Tuhan yang dibawa Nabi itu adalah benar. Tidak dapat dibantah. Tetapi karena rayuan hawa nafsu dan perdayaan setan-setan halus dan setan kasar, terjadilah perjuangan batin. Akan ikutilah kepada petunjuk itu atau tetap dalam kesesatan.
Rupanya menanglah hawa nafsu dan setan. Kalahlah jiwa murni karena kelemahan diri, lalu diadakanlah pertukaran atau barter. Badan, petunjuk diserahkannya kepada orang lain, dan dolalah kesesatan diambilnya buat dirinya. Sebab itu tidaklah berlaba perniagaan mereka. Awak sudah payah, resah gelisah siang dan malam, berniaga pendirian disangka gelas berlaba, rupanya pokok tua yang termakan. Kalau sekiranya mereka lihatlah wajah mereka dalam kaca pada waktu itu, tentu akan nampaklah kening yang telah mulai berkerut dan muka yang selalu kusut. Sebab hati yang selalu gelisah, kadang-kadang timbul pertanyaan dalam hati, apa hasilnya yang telah aku kerjakan? Usiaku telah habis, tenagaku telah punah. Aku halangi kebenaran dalam pertumbuhannya, namun dia berkembang juga. Dan aku sendiri tidak tentu rebah tegaknya. Orang aku olok-olokkan dan aku cemoohkan, namun dia langsung juga, sedang aku hanya berdiri di tepi jalan. Aku menggonggong laksana anjing menggonggong terhadap kafilah lalu tengah malam. Namun gonggongku hilang dalam suasana malam dan kafilah itu jalan terus. Dan tidaklah mereka dapat pimpinan, ujung ayat 16. Bagaimana mereka akan dapat pimpinan? Padahal pimpinan itulah yang mereka tentang selama ini. Padahal Muhammad SAW itulah yang pimpinan. Lain dari itu tidak ada pimpinan lagi. Dan kebenaran hanya satu. Di luar kebenaran adalah batil. Kalau mengelak dari pimpinan wahyu, akan mengambil juga pimpinan yang lain, yaitu pimpinan untuk terus sesat. Itulah pimpinan setan. Perumpamaan mereka adalah laksana orang yang menyalakan api. Pangkal ayat 17. Mengapa api mereka nyalakan? Ialah karena mengharap mendapat terang dari cahaya api itu. Maka tatkala api itu telah menerangi apa yang di sekelilingnya, dihilangkan Allah lah cahaya mereka. Api telah mereka nyalakan, telah menggejolak naik, dan yang di sekelilingnya telah diberinya cahaya. Tetapi mata mereka sendiri tidak melihat lagi, oleh karena telah silau oleh cahaya api itu. Dan dibiarkan mereka di dalam gelap gulita tidak melihat. Ujung ayat 17. Alangkah tepatnya perumpamaan Tuhan ini. Mereka diumpamakan dengan orang yang membuat unggun inginkan api, mengharap nyala dan nyala cahayanya. Artinya bahwa keinginan akan cahaya terang itu memang ada juga. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan risalatnya dalam kalangan Yahudi, ada pengharapan menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka nama Mesias. Mereka selalu membanggakan kepada orang Arab Madinah bahwa Taurat ada menyebutkan bahwa mereka akan kedatangan Nabi lagi. Sekarang Nabi itu telah datang, atau api telah menyala, api yang telah lama mereka harapkan. Tetapi setelah api menyala yang di sekelilingnya menjadi terang, Arab Madinah lah yang dahulunya dihinakan oleh Yahudi, dikatakan orang-orang ummi, orang-orang yang tidak cerdas, telah menyambut nyala api itu dengan segala sukacita, dan mereka telah mendapat cahayanya dan nyalanya. Tetapi orang-orang Yahudi itu kehilangan cahaya itu. Walau api unggun ada di hadapan rumah mereka sendiri, bertambah nyala api itu mereka bertambah gelap gulita dan tidak melihat apa-apa. Mengapa setelah unggun menyalakan api, mereka jadi gelap gulita dan mata mereka menjadi silau? Datang jawabannya pada ayat yang berikut. Tuli, lagi bisu, lagi buta. Pangkal ayat 18. Meskipun telinga mendengar, mulut dan mata bisa melihat, tetapi kalau panca indera yang lahir itu telah putus hubungannya dengan batin, samalah artinya dengan tuli, bisu, dan buta. Mengapa mereka menjadi tuli, bisu, dan buta? Batin mereka telah ditutup oleh suatu pendirian salah yang telah ditetapkan. Intisari agama Yahudi, ajaran asli Nabi Musa AS telah hilang, dan yang tinggal hanya bingkai dan bangkai. Mereka bertahan pada huruf-huruf, tetapi mereka tidak peduli lagi pada isinya. Mereka menyangka mereka lebih dalam segala hal, padahal karena menyangka lebih itulah mereka menjadi serba kurang. Maka tidaklah mereka dapat kembali lagi. Ujung ayat 18. Sebab langkah salah yang telah dimulai dari bermula telah membawa mereka masuk jurang. Apabila kendaraan telah menuju masuk jurang, tidak ada lagi kekuatan yang sanggup mengembalikannya ke tempat yang datar. Tujuannya sudah pasti ialah kehancuran. Di ayat ini dimisalkan laksana orang yang menghidupkan api, mengharapkan nyala dan cahayanya. Tetapi ada lagi yang seperti mengharapkan hujan turun agar mendapat kesuburan. Atau seperti hujan lebat dari langit yang padanya ada gelap gulita, guruh dan kilat. Pangkal ayat 19. Hujan artinya ialah kesuburan sesudah kering, kemakmuran sesudah kemarau. Peladang-peladang telah lama sekali menunggu hujan turun, agar sawah ladang mereka memberikan hasil yang lebih baik kembali. Tetapi hujan lebat itu datangnya adalah dengan dahsyat. Pertama langit jadi gelap oleh tebalnya awan dan mendung. Setelah awan itu sangat berat, lebih dahulu akan terdengarlah guruh dan petir, dan kilat pun sambung menyambung, ngeri rasanya. Mereka sumbatkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka dari mendengar suara petir karena takut mati. Mereka mengharapkan hujan turun, tetapi mereka takut oleh mendung gelapnya, takut suara guruhnya dan cahaya kilat dan petirnya sambung menyambung di udara. Padahal tiap-tiap hujan lebat sebagai penutup kemarau panjang mestilah diiringi oleh gelap, guruh, kilat dan petir. Kebenaran ilahi akan tegak di alam. Kebenaran itu adalah laksana hujan.
Untuk mengelok-elokkan datangnya mestilah gelap dahulu. Yang menggelapkan itu bukan kutuk lanat, tetapi karena bumi itu dilindungi oleh air yang akan turun. Dan guruh berbunyi mendayu dan menggarang. Artinya peringatan-peringatan yang keras sering dengan kedatangan hidayat ilahi. Suara Rasulullah SAW akan keras laksana guruh, memberantas adat lama pusaka usang, taklid dan berkeras mempertahankan pusaka nenek moyang. Kadang-kadang memancar kilatan api kemurkaan dan ancaman. Siapa yang mengikut kebenaran, mari kemari, iringkan daku menuju surga. Tetapi siapa yang menentang, sengsaralah yang menunggunya dan neraka. Bila kehendak Tuhan akan ditegakkan, semua orang wajib patuh. Pangkat dan kebesaran dunia, kekayaan yang berlimpah-limpah tidaklah akan menolong. Yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang takwa. Tuhan tidak menghitung berapa penghasilanmu sebulan, berapa orang gajianmu, berapa bidang tanahmu. Tuhan hanya menghitung amalmu. Pendirian yang palsu tidak laku lagi. Yang laku hanyalah ikhlas. Harta dunia dan anak yang selama ini menjadi kebanggaan bagimu. Kalau dirimu tidak engkau sediakan untuk menjunjung tinggi kehendak Allah, maka semuanya itu akan menjadi fitnah bagimu. Engkau akan kembali ke Tuhan. Engkau akan dibangkitkan kembali sesudah mati dan akan diperhitungkan amalmu selama hidup. Di akhirat harta kekayaan duniamu tidak akan menolong dan tidak ada orang yang akan membelamu. Pembelaan hanyalah amalan sendiri. Perkataan seperti ini adalah gelap bagi orang yang bertahan pada kemegahan dunia. Meskipun bagi orang mukmin membawa gembira, sebab hujan pasti turun. Perkataan seperti ini bagi orang yang memang bertahan pada kebatilan memang laksana guruh yang bunyinya menakutkan, atau laksana kilat dan petir yang memancarkan api. Oleh karena takutnya mereka kepada penghantar-penghantar hujan itu, tidaklah mereka gembira menunggu hujan, tetapi mereka tutup lubang telinga dengan jari, supaya guruh dan petir itu jangan terdengar, sebab semua itu mereka pandang ancaman maut bagi mereka. Mereka takut mati, mereka tidak mau bercerai dengan kehidupan lama yang mereka pegang teguh itu. Mereka tidak mau berpisah dengan benda yang mereka junjung sebagai menjunjung Tuhan. Sebagai tersebut dalam surah At-Taubah ayat 24, barang siapa yang benar-benar mengharapkan petunjuk Allah, hendaklah sanggup meninggalkan cinta dari ayah, ibu, anak, istri, kawan, saudara, keluarga, harta, perniagaan karena takut rugi, rumah tempat tinggal, dan bulatkan cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak mau begitu, maka awaslah, karena hukum Tuhan pasti datang. Niscaya orang yang munafik takut mendengar ini. Niscaya mereka sumbarkan jari mereka ke dalam telinga supaya jangan mendengar perkataan demikian. Mereka pandang itu laksana petir. Mereka takut mati, tetapi Allah mengepung orang-orang yang kafir. Ujung ayat 19. Allah mengepung mereka dari segala penjuru. Ainal mafar, kemana mereka akan lari? Nyarislah kilat itu menyambar penglihatan mereka. Pangkal ayat 20. Oleh karena mereka meraba-raba di dalam gelap, terutama kegelapan jiwa, maka kilat yang sambung menyambung yang mereka takut itu nyarislah membawa celaka mereka sendiri. Demikianlah, bagi orang mukmin kilat itu tidak apa-apa. Mereka tahan melihat guruhnya dan melihat pancaran api yang hebat itu. Tetapi si munafik menjadi kebingungan karena tidak tentu jalan yang akan ditempuh. Tiap-tiap kilat menerangi mereka, mereka pun berjalan padanya. Mereka angsur melangkah ke muka selangkah, tetapi takut tidak juga hilang. Dan apabila telah gelap atas mereka, mereka pun berhenti. Perjalanan tidak diteruskan lagi, karena mereka hanya meraba-raba dan merambu-rambu, sebab pelita yang terang tidak ada dalam dada mereka, yaitu pelita iman. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Artinya sia-sia penglihatan dan pendengaran yang masih ada pada mereka. Mudah sajalah bagi Allah menghilangkan sama sekali, sehingga tamatlah hidup mereka dalam kekufuran dan kesesatan, tersebab daripadanya sikap jiwa yang pada mulanya ragu-ragu, lalu mengambil jalan yang salah, lalu kepadaman suluh. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Ujung ayat 20. Sebab itu berlindunglah kepadanya dari bahaya yang demikian. Ada beberapa kesan yang kita dapat setelah kita renungkan ayat-ayat ini. Dengan 20 buah ayat permulaan di Al-Baqarah diberikanlah jawaban atas permohonan kita kepada Tuhan agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, jalan orang yang diberi nikmat, jangan jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Pada ayat 5 ayat pertama di surat ini digariskan jalan bahagia yang akan ditempuh, mencari petunjuk dengan takwa dan iman. Tuhan menjamin asal jalan itu ditempuh, pastilah tercapai apa yang dimohonkan kepadanya. Kemudian dua ayat berikutnya, ayat 6 dan 7. Diterangkan nasib orang yang ditutup Allah hati mereka karena sikap jiwa yang menolak. Tetapi mulai dari ayat 8 sampai 20 diterangkan jiwa yang ragu, pribadi yang pecah, munafik, lain di mulut, lain di hati, yang menjadikan hidup terkatung-katung, tak tentu rebah tegak. Menjadi kafir betul sudahlah dapat diatasi dan sudah terang bahwa ia adalah lawan. Tetapi yang sakit sekali ialah kafir dengan topeng Islam. Sampai-sampai 12 ayat Tuhan menguraikan jiwa yang demikian. Maka bukanlah maksud ayat menceritakan keadaan munafik Yahudi dan munafik Arab Madinah itu hanya sekedar cerita,
tetapi untuk menjadi cermin perbandingan bagi kita umat Muhammad SAW bagi mengoreksi dan memeriksa keadaan jiwa kita sendiri. Sebagai pepatah ahli tasawuf, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Jangan kita dengan mudah menuduh orang lain munafik, tetapi perhatikanlah pada jiwa kita sendiri. Kalau penyakit ini ada pada kita entah sedikit entah banyak, tafakurlah kita memikirkan bahwa seorang muslim yang besar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ridha Allah terlimpah kiranya kepadanya, yang selalu bertanya kepada seorang sahabat lagi yang alim tentang penyakit-penyakit jiwa manusia, yaitu Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah, beritahu aku, mungkin padaku ada sifat-sifat munafik yang aku sendiri tidak sadar. Siapa Umar dan siapa kita? Satu kesan lagi yang kita dapat ialah bahwa berbeda dengan di Makkah, di Madinah, masyarakatnya tidak ada kesatuan pimpinan. Ada dua golongan, yaitu Yahudi dan Arab penduduk asli. Yahudinya pecah karena semuanya merasa diri hendak terkemuka, berhak terkemuka. Sebab itu sebagai tersebut dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 14. Engkau sangka mereka bersatu, tetapi hati mereka pecah belah. Dan sebagai kebiasaan Yahudi, yang penting bagi mereka hanya satu, yaitu memegang kendali ekonomi. Memberi pinjaman uang dengan riba kepada penduduk Arab dan menanam pengaruh. Di kalangan Arab sendiri ada yang penuh nafsu hendak menjadi pemimpin, yaitu Abdullah bin Ubay. Tetapi moralnya yang bejat menurunkan namanya. Menurut tafsir, celaan keras atau orang yang menyuruh hamba sayanya perempuan melacurkan diri dan dia memungut sewanya, yang tersebut dalam surah An-Nur surah 24, yang dituju adalah Abdullah bin Ubay. Sebab itu sudahlah dapat dimengerti kalau pimpinan Rasulullah disambut dengan bersemangat oleh golongan terbesar penduduk Arab Madinah, maka timbulnya kemunafikan ialah karena tidak dapat lagi melawan secara berterang-terang sebagai dilakukan orang di Mekah, sebab pimpinan di Mekah masih di tangan musyrikin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.